Puji Tuhan saudara sekalian, kita mau sama-sama berdoa dan minta Tuhan Yesus berkati kita supaya firman Dia sungguh bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau atas hari ini. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba Engkau. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Lukas 10 ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal bunimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Nah, saudara sekalian, Tuhan mau kita melakukan kebaikan. Di sini dikatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kebaikan hati Kristen adalah tentang menunjukkan belas kasihan, empati dan kasih kepada orang lain, sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan Yesus. Nah, berikut ini ada beberapa aspek penting. Pertama, kasih tanpa syarat, menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ini penting sekali. Jadi jangan kita mengasihi seseorang karena dia mengasihi kita. Ya, ini tidak benar. Nah, yang kedua, empati, memahami dan berbagi perasaan orang lain. Kita mau merasakan gimana perasaan orang lain. Ya, jadilah manusia, jangan egois, hanya mikir diri sendiri. Mari kita ingat, empati itu penting sekali. Yang ketiga, belas kasihan, peduli terhadap mereka yang membutuhkan dan bertindak untuk membantu. Ya, mempunyai belas kasihan, compassion. Ya, dan udah itu kerendahan hati, melayani orang ya lain dengan hati yang rendah hati. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Yesus melakukan hal yang sama dengan orang Samaria itu, ya, orang Samaria, dan dia menjelaskan. Jadi inilah contohnya, ya. Dan Yesus interaksi ya dengan orang buangan seperti wanita di sumur di Yohanes 4 ayat 1. Di mana perempuan ini ada seorang yang sungguh tidak disukain orang lain, dan perempuan ini ada seorang, maaf kata, yang nggak benar. Dan apa yang terjadi? Nah, Yesus tidak melihat latar belakang. Dia tidak melihat orang ini jahat, orang ini baik, orang yang baik aku barulah mengasihi dia. Tidak. Nah, Yesus bicara dengan orang Samaria ini. Dia memberikan dia kesempatan. Dia tidak mempunyai suami, tapi dia sudah mempunyai 5 laki-laki. Dengan kata lain, dia kumpul kerbau. Nah, Yesus menginjili seorang perempuan yang dihina, dianggap pelacur, dianggap manusia yang sampah. Tapi Yesus tidak mengasihi dia, memberikan dia kesempatan supaya bisa bertobat. Inilah empati, inilah belas kasihan, inilah kerendahan hati Yesus. Kamu bilang, "Pastor, kerendahannya apa?" Iya dong, kalau memang orang dunia, orang yang di dunia ini pengajaran, mana mau ngurusin seorang perempuan yang tidak jelas. Udahlah, dia gak selevel saya gak mau ke gereja ini, karena gereja ini orangnya gak selevel saya kan pengusaha sukses, saya kan orang pintar. Jangan. Mau kita orang pintar kayak pengusaha sukses, kayak banyak rumah, kayak banyak kaya, banyak keuangan, kayak Tuhan tidak lihat. Tuhan lihat hati kita. Mari kita ingat, kebaikan hati itu
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, contoh yang Engkau berikan buat kami untuk belajar mengasihi sesama seperti diri sendiri. Rubahlah kami, bentuklah kami, tolonglah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.